Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Trivelinda Sari, NIM 08 20 10 88, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas PMSJ. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas e-book yaitu pada buku Walpole dari halaman 357 sampai 359 yang diberikan oleh dosen pengantar metode statistik kelas J yaitu Bapak Syalam Ali Wiradinata. Jadi di sini terdapat 8 buah soal yang saya sudah translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Soal pertama yaitu soal 10.20 yaitu sampel acak dari 64 kantong popcorn cheddar putih ditimbang rata-rata 5,23 ons dengan standar deviasi 0,24 ons. Ujilah hipotesisnya bahwa mu sama dengan 5,5 ons melawan hipotesis alternatif mu kurang dari 5,5 ons pada tingkat signifikansi 0,05. Jadi untuk menyelesaikannya pertama kali kita cari dulu yang diketahui. Nilai yang diketahui di sini yaitu nilai H0 mu sama dengan 5,5, H1 mu kurang dari 5,5, X bar atau rata-rata 5,23, nilai N atau jumlah sama dengan 64, nilai A sama dengan 5%, dijadikan desimal menjadi 0,05, nilai standar deviasi 0,24, dan nilai Z 0,05 sama dengan min 1,645. Untuk mendapatkan nilai min 1,645 ini kita dapat melihatnya pada tabel Z. Selanjutnya yaitu daerah penolakan Z hitung kurang dari min 1,645. Statistik uji yang digunakan dalam soal ini yaitu statistik Z. Kemudian kita masuk ke rumus. Rumus yang digunakan di sini rumus Z hitung X bar dikurang mu per standar deviasi per akar N. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui tadi ke dalam rumus seperti X bar sama dengan 5,23 dikurang 5,5 per 0,24 per akar 64. Kemudian dijumlahkan mendapatkan hasil min 9. Dari hasil tersebut dapat diambil keputusan yaitu tolak H0 karena nilai Z hitung sesuai dengan daerah penolakan. Ya, jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya yaitu sebuah perusahaan listrik memproduksi bola lampu yang memiliki masa hidup yang kira-kira biasanya didistribusikan dengan rata-rata 800 jam dan standar deviasi 40 jam. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 800 jam terhadap alternatif mu tidak sama dengan 800 jam. Jika sampel acak dari 30 memiliki umur rata-rata 788 jam, gunakan nilai P dalam jawaban Anda. Yaitu cara penyelesaiannya setelah kita membaca soal tadi dapat diketahui bahwa nilai H0 mu sama dengan 800. Nilai H1 mu tidak sama dengan 800. Nilai X bar atau rata-rata sama dengan 788. Nilai N sama dengan 30. Nilai A sama dengan 0,05. Nilai standar deviasi sama dengan 40. Dan nilai Z 0,05 sama dengan min 1,645. Di mana nilai min 1,645 ini dapat dilihat pada tabel Z. Selanjutnya itu daerah penolakan Z hitung kurang dari min 1,645. Statistik uji yang digunakan adalah statistik Z, di mana memiliki rumus Z sama dengan X bar dikurang mu per standar deviasi per akar N. Kemudian kita masukkan data-data yang diketahui tadi ke dalam rumus. Nilai X bar sama dengan 788 dikurang nilai mu 800 per standar deviasi 40 per akar N. Akar N itu akar 30. Setelah dijumlahkan semua mendapatkan hasil yaitu min 1,64. Selanjutnya kita masuk ke rumus P-value. Di sini rumus P-value itu memiliki rumus yaitu 2P Z lebih dari Z. Kemudian kita substitusikan nilai Z ke dalam rumus P-value dan kemudian mendapatkan hasil 0,1. Dari hasil tersebut dapat diambil keputusan bahwa yaitu gagal tolak H0 karena nilai Z hitung di luar daerah penolakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
dikatakan bahwa mobil digerakkan rata-rata lebih dari 20.000 km per tahun. Untuk menguji klaim ini, 100 pemilik mobil yang dipilih secara acak diminta untuk mencatat kilometer yang mereka tempuh. Apakah Anda setuju dengan klaim ini jika sampel acak menunjukkan rata-rata 23.500 km dan standar deviasi 3.900 km? Gunakan nilai P di file kesimpulan. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai H0 mu sama dengan 20.000, nilai H1 mu lebih dari 20.000, nilai X bar atau rata-rata sama dengan 23.500, nilai N sama dengan 100, dan nilai standar deviasi sama dengan 3.900. Kita pada soal ini menggunakan statistik Z dengan rumus Z sama dengan X bar atau nilai rata-rata dikurang mu per standar deviasi per akar N. Kemudian kita substitusikan semua yang kita ketahui tadi ke dalam rumus. Di sini terdapat X bar 23.500 dikurang mu-nya 20.000 per standar deviasinya 3.900 per akar N-nya 100. Kemudian kita jumlahkan semua mendapatkan hasil yaitu 8,97. Selanjutnya kita lanjut ke rumus p-value untuk mencari nilai P. Di sini pada p-value terdapat rumus yaitu P dalam kurung Z lebih dari nilai Z. Kemudian kita substitusikan nilai Z ke dalam rumus p-value dan mendapatkan hasil yaitu 0. Dari hasil tersebut kita dapat putuskan bahwa pernyataannya itu tolak H0 karena nilai Z hitung di luar daerah penolakan dan dapat disimpulkan bahwa mu lebih dari 20.000 km. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan bagi siswa sekolah menengah atas untuk menyelesaikan tes standar adalah variabel acak normal dengan rata-rata 35 menit. Jika sampel acak 20 SMA membutuhkan waktu rata-rata 33,1 menit untuk menyelesaikan tes ini dengan standar deviasi 4,3 menit, uji hipotesis pada tingkat signifikansi 0,05 bahwa mu sama dengan 35 menit terhadap alternatif yang mu kurang dari 35 menit. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai H0 mu sama dengan 35, nilai H1 mu kurang dari 35, nilai N atau jumlah sama dengan 20, nilai X bar atau rata-rata sama dengan 33,1, nilai A sama dengan 0,05, dan nilai S sama dengan 4,3. Kemudian kita masukkan ke rumus T. Rumus T di sini yaitu X bar dikurang mu per S per akar N sama dengan kita masukkan yang kita ketahui tadi ke dalam rumus yaitu nilai X bar sama dengan 3,31 dikurang nilai mu-nya 35 per nilai S-nya 4,3 per nilai N-nya, akar N-nya yaitu 20. Setelah itu kita jumlahkan semua dan mendapatkan hasil yaitu min 1,98. Dari hasil tersebut dapat kita ambil keputusan bahwa tolak H0 karena nilai T sesuai dengan daerah penolakan dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang dibutuhkan waktu kurang dari 35 menit untuk menyelesaikan tes. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sampel acak berukuran N1 sama dengan 25 diambil dari populasi normal dengan standar deviasi 1 sama dengan 5,2 memiliki nilai rata-rata 1 sama dengan 81. Sampel acak kedua dari ukuran N2 sama dengan 36 diambil dari populasi normal yang berbeda dengan standar deviasi 2 sama dengan 3,4 memiliki nilai rata-rata 2 sama dengan 76. Ujilah hipotesis bahwa mu1 sama dengan mu2 melawan alternatif mu1 tidak sama dengan mu2. Kutip nilai P dalam kesimpulan Anda. Dari soal yang telah kita baca tadi, jadi dapat kita ketahui bahwa nilai H0
mu1 sama dengan mu2, nilai H1 mu1 tidak sama dengan mu2, H0 mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, H1 mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0, nilai A sama dengan 0,05, nilai N1 sama dengan 25, nilai standar deviasi 1 sama dengan 5,2, nilai rata-rata 1 sama dengan 81, nilai N2 sama dengan 36, nilai standar deviasi 2 sama dengan 3,4, dan nilai rata-rata 2 sama dengan 76. Yaitu lanjut, daerah penolakan Z hitung sama dengan 1,96. Statistik uji yang digunakan adalah statistik Z, yaitu Z hitung sama dengan nilai rata-rata 1 dikurang nilai rata-rata 2 dikurang DO per akar standar deviasi 1 pangkat 2 per N1 ditambah standar deviasi 2 pangkat 2 per N2. Setelah itu kita masukkan yang kita ketahui ke dalam rumus, yaitu rata-ratanya, rata-rata 1 81 dikurang rata-rata 2 76 dikurang DO-nya sama dengan 0 per akar standar deviasi 1 pangkat 2 5,2 pangkat 2 per 25 ditambah standar deviasi 2 per pangkat 2 per N2 yaitu 3,4 pangkat 2 per 36. Setelah itu kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil yaitu 4,22. Lanjut ke nilai p-value yaitu mencari nilai p, yaitu menggunakan rumus sama seperti soal-soal sebelumnya. Kemudian kita masukkan nilai z-nya ke dalam nilai p. Setelah itu mendapatkan hasil yaitu 0. Dari hasil tersebut dapat kita ambil keputusan bahwa tolak H0 karena nilai Z hitung sesuai dengan daerah penolakan dan dapat disimpulkan bahwa mu1 lebih dari mu2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pabrikan mengklaim bahwa kekuatan 10 sel rata-rata dari benang A memiliki tarik rata-rata kekuatan benang B setidaknya 12 kg. Untuk menguji klaim ini, 50 buah dari setiap jenis benang telah diuji dengan kondisi serupa. Benang tipe A memiliki kekuatan tarik rata-rata 86,7 kg dengan standar deviasi yaitu 6,28 kg. Sedangkan benang tipe B mempunyai kekuatan tarik rata-rata 77,8 kg dengan standar deviasi yaitu 5,61 kg. Ujilah klaim pabrikan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Yaitu setelah kita membaca soal tadi, dapat kita ketahui bahwa nilai H0 mu A dikurang mu B sama dengan 12 kg, nilai H1 mu A dikurang mu B lebih dari 12 kg, nilai NA sama dengan 50, nilai NB sama dengan 50, nilai rata-rata A sama dengan 86,7 kg, nilai rata-rata B sama dengan 77,8 kg, nilai SA sama dengan 6,28, nilai SB sama dengan 5,61, nilai standar deviasi A sama dengan 6,28, dan nilai standar deviasi B sama dengan 5,61. Oke, kita lanjut, yaitu kemudian daerah penolakan Z hitung yaitu sama dengan 1,645. Statistik uji yang digunakan yaitu statistik Z dengan rumus Z hitung sama dengan dalam kurung nilai rata-rata A dikurang nilai rata-rata B dikurang H0 per akar standar deviasi A pangkat 2 per N1 ditambah standar deviasi B pangkat 2 per N2. Selanjutnya kita substitusi nilai yang kita ketahui tadi ke dalam rumus, yaitu nilai rata-rata A 86,7 dikurang nilai rata-rata B 77,8 dikurang H0 yaitu 12 per akar standar deviasi A yaitu 6,28 pangkat 2 per N1 yaitu 50 ditambah standar deviasi B pangkat 2 yaitu 5,61 pangkat 2 per N2 yaitu 50. Setelah itu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil yaitu min 2,60. Jadi dari hasil tadi kita dapat mengambil keputusan bahwa
yaitu gagal tolak H0 karena nilai Z hitung di luar daerah penolakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu Amstad News Desember 2004 mencantumkan median gaji untuk profesor statistik pada penelitian institusi dan pada seni liberal dan institusi lainnya di Amerika Serikat. Asumsikan bahwa sampel 200 profesor asosiasi dari lembaga penelitian memiliki ekstensi gaji rata-rata yaitu sebanyak $70.750 per tahun dengan standar deviasi yaitu $6.000. Asumsikan juga bahwa sampel yang dimiliki 200 profesor asosiat dari lembaga lain gaji rata-ratanya yaitu $65.200 dengan standar deviasi dari $5.000. Ujilah hipotesis bahwa gaji rata-rata untuk profesor asosiasi di lembaga penelitian adalah $2.000 lebih tinggi daripada institusi lain. Gunakan 0,01 tingkat signifikansi. Selanjutnya yaitu setelah kita baca soal tadi dapat kita ketahui bahwa nilai H0 μ1 sama dengan μ2 ditambah 200, H1 μ1 tidak sama dengan μ2 ditambah 200, A sama dengan 0,05, S1 sama dengan 6.000, S2 sama dengan 5.000, N1 sama dengan 200, N2 sama dengan 200. Nilai rata-rata 1 sama dengan 70.750 dan nilai rata-rata 2 sama dengan 65.200. Yaitu selanjutnya daerah penolakan Z hitung adalah 1,645. Standar uji yang digunakan yaitu adalah standar Z dengan rumus Z hitung sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang dalam kurung μ1 dikurang μ2 per akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Setelah itu kita masukkan nilai yang kita ketahui tadi ke dalam rumus. Untuk rata-rata 1 yaitu 70.750 dikurang rata-rata 2 65.200, kemudian dikurang dengan μ1 dikurang μ2 yaitu didapatkan 2.000 per akar S1 pangkat 2 yaitu 6.000 pangkat 2 per N1-nya yaitu 200 ditambah S2 pangkat 2-nya yaitu 5.000 pangkat 2 per 200. Setelah itu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil yaitu 6,43. Dari hasil tersebut dapat kita ambil keputusan bahwa tolak H0 karena nilai Z itu sesuai dengan daerah penolakan. Oke, kita lanjut ke soal terakhir yaitu soal 8. 5 sampel zat jenis besi adalah digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan antara analisis kimia laboratorium dan fluoresensi sinar X analisis kandungan zat besi. Setiap sampel dipecah menjadi 2 subsampel dan 2 jenis analisis diterapkan. Berikut adalah data konsep yang menunjukkan setrika analisis konten. Ini ada datanya. Lanjut. Dengan asumsi populasi terdistribusi normal, apakah ada bukti yang cukup pada tingkat signifikansi 0,05 untuk mengatakan bahwa lamanya penyimpanan mempengaruhi sorbit konsentrasi sesasan? Oke, dari soal yang telah kita baca tadi dapat kita ketahui bahwa nilai H0 μ1 sama dengan μ2, H1 μ1 tidak sama dengan μ2, nilai D rata-rata yaitu 198,6. Nilai rata-rata 198,6 ini kita dapatkan dari nilai Bifrost-Strong di masing-masing data dari Bifrost-Strong ini dikurang dengan data After-Strong. Dapat kita lihat di sini datanya yaitu D1, salah satunya itu D1 224 dikurangkan oleh nilai After-Strong-nya 116 dan didapatkan hasil yaitu 108. Kita lakukan perhitungan semuanya pada semua data, kemudian kita bagi oleh jumlah datanya yaitu ada 8 dan kemudian mendapatkan hasil 198,6. Oke, dari soal yang telah kita baca tadi dapat kita ketahui bahwa nilai H0 μ1 sama dengan μ2, H1 μ1 tidak sama dengan μ2,
nilai D rata-rata yaitu 198,6 kita dapatkan dari data yang ada di soal, yaitu data before strong. Masing-masing data ini kita kurangi oleh data after strong, dapat kita lihat di sini. Kemudian kita bagi oleh jumlah datanya, itu di sini terdapat 8 data. Setelah kita bagi, kita mendapatkan hasil yaitu 198,6. Kemudian nilai N itu sama dengan 8 dan nilai A-nya itu sama dengan 0,05. Lanjut ke statistik uji. Di sini kita menggunakan statistik uji T dengan rumus D rata-rata dikurang D0 per SD per akar N. Untuk mendapatkan data tersebut, kita harus mencari nilai SD kuadrat dulu dengan rumus yaitu sama dengan 1 per N1 sigma D1 dikurang D rata-rata pangkat 2. Untuk mendapatkan hasil dari data tersebut, pertama-tama kita hasil pengurangan dari data yang ada di soal ini, di sini kita kurangkan semuanya dengan D rata-rata yaitu 198,6, kita pangkatkan 2, kemudian kita tambahkan semuanya dari untuk setiap data, lalu kita bagi 7. Kenapa bisa dibagi 7 ini? Yaitu karena yaitu data DF sama dengan N dikurang 1. N-nya tadi ada 8 dikurang 1, datanya 7. Maka kita bagi 7 di sini dan mendapatkan hasil yaitu 44.100. Kita lanjut untuk mencari nilai SD. Untuk mencari nilai SD itu caranya hasil dari SD kuadrat tadi kita akarkan, yaitu 44.100 kita akarkan dan mendapatkan nilai 210. Lanjut ke statistik uji, kita menggunakan statistik uji T. Ya, rumusnya ada di sini yaitu D rata-rata dikurang D0 per SD per akar N. Di sini kita lihat D rata-ratanya itu 198,6, yang ini kan. Habis itu kita kurangkan D0-nya itu ada 0, D0-nya. Kemudian untuk SD-nya itu kita lihat di sini yaitu 210. Untuk N-nya yang kita ketahui N-nya itu ada 8, maka akar 8. Lalu kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil yaitu 2,67. Jadi setelah itu dari hasil tersebut dapat kita ambil keputusan yaitu tolakan nol karena nilai Z itu sesuai dengan daerah penolakan. Terima kasih.